Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Tiara Nova Dwijayanti, Oktaviana Febriani, dan Velda Alfia Yunindra akan menjelaskan tentang proposal studi kelayakan bisnis kami yang berjudul Perusahaan Lava Milk Pudding. Yang pertama ada latar belakang. Di zaman era modern ini, khususnya dalam bidang kuliner saat ini, mengalami perkembangan yang semakin pesat. Terbukti dengan banyaknya makanan yang bermunculan dengan rasa bervariasi dan beraneka ragam. Makanan yang enak dan bergizi tidak harus mahal, salah satunya adalah puding. Puding merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki rasa manis, tekstur yang lembut dan disajikan dalam keadaan dingin yang memberikan kesan yang menyegarkan. Masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memilih makanan yang siap saji, murah dalam jumlah banyak, enak dan juga menarik. Usaha produksi puding memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan karena banyak digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, puding dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen berupa nutrisi yang diperoleh dari susu dan serat dari buah dan sayur yang dapat berperan untuk kebutuhan serat harian. Aneka kreasi puding sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai varian rasa mulai dari puding coklat, puding buah, puding susu, sampai inovasi baru puding cake. Selalu laris manis diserbu konsumen sebagai makanan penunda lapar dan hidangan penutup di setiap kesempatan. Puding juga merupakan makanan yang cocok untuk waktu santai. Hampir semua kalangan menyukai makanan ini. Puding juga sangat bagus untuk kesehatan. Peluang inilah yang bisa dimanfaatkan menjadi alternatif tepat untuk memulai sebuah usaha kecil dari dapur rumah. Usaha makanan ini cukup menjanjikan karena banyaknya penggemar makanan kecil sederhana, lezat dan tidak mengandung banyak karbohidrat sehingga baik untuk kesehatan. Puding dalam usaha kami menawarkan beberapa varian rasa antara lain mangga, stroberi, alpukat, pisang, wortel, labu, jagung, vanila, coklat, dan cappuccino. Puding ini terbuat dari bahan makanan yang alami, segar, tanpa pemanis buatan dan bahan pengawet, sehingga layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, nama perusahaan kami adalah Lava Milk Pudding. Ketiga, alamat perusahaan berada di Desa Karangbawang, RT 6 RW 1, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya ada gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Perusahaan Lava Milk Pudding merupakan industri kecil yang bergerak untuk dijadikan berbisnis dan menggunakan alat yang sederhana dan gampang dicari. Perusahaan ini baru berdiri belum lama karena ini usaha baru yang baru mulai berdiri. Usaha ini didirikan di Karangbawang, RT 6 RW 1, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Latar belakang berdirinya perusahaan ini adalah karena banyak masyarakat yang menyukai dan bisa dijadikan inovasi untuk berbisnis. Dari mulai di restoran dan pedagang kaki lima, menghidangkan puding yang unik dan menarik para pelanggan. Karena peluang ini dapat mendapatkan keuntungan dan memulainya di dapur rumah sebagai usaha kecil. Yang keenam ada pemilik perusahaan, yaitu Oktaviana Febriani, Velda Alfia Yunindra, dan Tiara Nova Dwijayanti. Bab 2. Aspek organisasi. Pertama, identitas perusahaan. Nama organisasi Lava Milk Pudding, jenis organisasi perorangan, pemilik Oktaviana Febriani, Velda Alfia Yunindra, Tiara Nova Dwijayanti. Alamat Desa Karangbawang, Aji Barang. Nomor telepon 082243405546. 2. Legalitas perusahaan. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami masih baru sehingga memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha atau bisnis sebagai bekal supaya usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Namun kami akan segera mengurus perizinan usaha tersebut. Beberapa dokumen yang berkaitan dengan aspek hukum yaitu NPWP, SIUP, PIRT, izin domisili, dan IMB. B. Ada aspek manajemen. Yang pertama ada unsur pemimpin. Usaha puding ini memerlukan pemimpin agar usaha ini mampu mengkoordinasi segala sumber daya yang ada.
Kemampuan sebagai seorang pemimpin harus bias memotivasi bagi para anggotanya serta menganalisis kemungkinan yang akan dihadapi dalam suatu usaha. 2. Uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk mengaplikasikan suatu rencana usaha, puding menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Bagian ini mampu mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya serta mampu menyajikan makanan yang baik dan inovatif. Yang ketiga ada karyawan program kerja. Usaha puding ini melakukan aktivitas dengan baik serta menjalin komunikasi dengan baik untuk mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah puding. Puding ini adalah puding yang menggunakan bahan-bahan alami, rasanya manis dan berserat tinggi, serta baik untuk kesehatan. Adapun harganya juga sangat terjangkau. Kegunaannya yaitu 1. Melancarkan pencernaan. 2. Sebagai makanan diet. 3. Membantu mengurangi kolesterol jahat. B. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran sampai sekarang masih di daerah sekitar Kecamatan Aji Barang. C. Segmen pasar. Segmentasi pasar dari produk ini yaitu untuk kalangan umum, karena bisa dinikmati dari semua kalangan, dari yang muda sampai yang sudah dewasa juga bisa menikmati produk ini. D. Kebijakan harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidak lakunya suatu produk yang ditawarkan. Kami sangat berhati-hati dalam menentukan harga, agar harga tersebut tetap dijangkau, dan juga agar margin laba yang kami targetkan telah tetap tercapai. Harga untuk satu cup puding dengan varian topping yang berbeda-beda ialah Rp5.000. Dengan harga tersebut tergolong terjangkau untuk konsumen. E. Sistem distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan kepada konsumen yang membutuhkan produk. Di usaha kami, saluran distribusi yang kami gunakan yaitu distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung yaitu distribusi yang dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen, tanpa melalui perantara, karena usaha kami ini berbentuk toko. F. Sistem promosi. Tujuan dari promosi ialah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Promosi yang kita lakukan cukup banyak, diantaranya melalui online, seperti melalui Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dengan melalui face-to-face, yaitu dengan mendatangi langsung konsumen dari mulut ke mulut, cukup dengan bercerita langsung dengan teman ataupun keluarga untuk mempromosikan usaha kami, dan melakukan promosi penjualan dengan cara buy to get one dengan presentase dan waktu-waktu tertentu. G. Permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi. H. Kesimpulan aspek pemasaran. Untuk membeli produk kami itu harga sangat murah. Konsumen bisa membayar cukup dengan uang Rp5.000 per cup. Kami menghasilkan produk yang dibuat homemade. Artinya, produk yang dihasilkan asli dibuat oleh kami sendiri tanpa pengawet dan bahan yang digunakan pun alami. Bisa buat anak-anak, remaja, orang tua, muda, laki-laki, dan perempuan. Untuk membeli puding kami cukup mudah. Konsumen hanya perlu mendatangi toko kami yang beralamatkan di Karangbawang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Bab 4 yaitu manajemen operasi. A. Deskripsi teknik produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang masuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. Jadi, mulai pabrik berdiri selalu mengerjakan yang sama sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. Persiapan fasilitas produksi dilakukan sekali pada saat pabrik mulai bekerja. Sesudah itu proses produksi berjalan secara rutin. B. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi tradisional dan mesin yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi antara lain panci, cetakan puding, blender. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi puding untuk setiap harinya 50 cup dengan harga jual Rp50.000 per cup. D. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari puding yaitu bubuk agar, dan bahan penolongnya yaitu buah-buahan dan sirup ABC. E. Pengolahan pembuangan limbah. Tidak ada limbah yang dihasilkan dalam pembuatan lava milk puding. F. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, bahan baku. Untuk memproduksi puding digunakan
bahan baku yaitu agar-agar, gula, susu. 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari anggota keluarga para pemilik usaha tersebut, bisa saudara dan juga bisa tetangga. Keterampilan biasanya didapatkan dari pengalaman. G. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan, seperti mesin atau juga teknologi yang digunakan dalam pembuatan puding tersebut. Bab 5 yaitu aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, maka usaha ini menggunakan modal sendiri, dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan untuk semua kegiatan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. A. Biaya sewa gedung 5 juta per tahun. B. Aktiva tetap, yaitu panci 100.000, cetakan puding 3 cup kali 15, 45.000, blender 150.000. Total aktiva tetap 295.000. C. Aktiva lancar, bubuk agar-agar 20.000, gula 20.000, susu 15.000, sirup 15.000, buah-buahan 30.000. Total aktiva lancar yaitu 100.000. B. Proyek keuangan perusahaan. A. Proyek pendapatan. Pendapatan per hari Rp250.000, pendapatan per bulan 7.500.000, pendapatan per tahun 90 juta. B. Proyek biaya per tahun. Gaji karyawan 3 kali 1.500.000, yaitu 4.500.000 dikali 12 bulan. Jumlah gaji karyawan 54 juta. Jumlah biaya listrik 7.200.000. Jumlah biaya pengeluaran Rp61.200.000. C. Proyek rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 90 juta dikurangi 61.200.000 sama dengan 28.800.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan lava puding adalah sebesar Rp28.800.000. C. Analisis rasio keuangan. 1. Dengan metode payback periode. Payback periode sama dengan investasi dikali 1 tahun. Arus cash inflow sama dengan EIT plus depresiasi. Aktiva tetap Rp295.000, depresiasi Rp90.000.000 sama dengan Rp90.295.000 diperoleh dari total depresiasi. Beban depresiasi. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional sama dengan Rp90 juta dikurangi Rp61.200.000 sama dengan Rp28.800.000. Hasil kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, EIT sama dengan Rp5.760.000. D. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Rp90 juta dikurangi Rp61.200.000 sama dengan Rp28.800.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan lava puding adalah sebesar Rp28.800.000. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional, yaitu Rp90 juta dikurangi Rp61.200.000 sama dengan
Rp28.800.000. Bab 6. Penutup. A. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha Lava Milk Pudding ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Walaupun termasuk usaha yang kecil, namun usaha ini dapat dikatakan cukup baik karena masih banyak peminatnya. Karena terbuat dari bahan yang sehat. Perusahaan berharap produk Lava Milk Pudding dapat menjadikan andalan dan dapat bersaing dengan produk yang sekarang sudah banyak beraneka ragam jenisnya. Perusahaan mempunyai harapan yang besar tentang usaha ini, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan perusahaan yang kami miliki, yaitu bahan baku perusahaan yang sangat baik, berkualitas dan sehat, maka usaha ini dapat mendapatkan laba, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat bagi setiap masyarakat. B. Rekomendasi tidak lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba perusahaan dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.